Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan kelas 11. Kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang pertama kemarin sudah menghitung torsi total. Pelajaran kedua ini adalah momen inersia partikel. Bagaimana kita menghitung momen inersia dari partikel. Seperti kita udah bilang kemarin bahwa kalau benda itu bergerak lurus, maka kelembamannya diwakili oleh massa. Tapi kalau dia bergerak rotasi, ya, jadi berputar terhadap suatu poros, maka kelembamannya diukur dengan momen rotasi. Momen inersia. Nah, bagaimana menghitung momen inersia ini? Ada dua. Yang pertama kalau bentuknya partikel. Partikel itu artinya ukurannya diabaikan, hanya diwakili oleh massa. Yang kedua, kalau benda pejal. Jadi ada massa dan ada ukurannya. Nah, itu pertemuan yang ketiga nanti benda pejal. Pertemuan yang kedua ini cukup momen inersia partikel. Nah, jadi misalnya Anda punya poros seperti pulpen ini misalnya, ini ya. Ini poros. Ini poros. Kemudian Anda punya partikel di sini, ya. Kemudian partikel ini Anda putar, gitu. Maka kelembaman dari partikel ini adalah momen inersia dirumuskan oleh mr kuadrat. Ya, jadi massa R itu adalah jarak ke poros. Ya, jadi jarak berarti tegak lurus. Jadi kalau porosnya ini, massanya ini Anda harus tarik tegak lurus. Ya, jadi ini. Ya, ini R. Maka momen inersia dirumuskan oleh mr kuadrat. Ya. Itu kalau satu partikel. Satuannya Anda lihat ya, kalau dalam sistem internasional, massa adalah kilogram, R adalah meter. Jadi momen inersia partikel satuannya pasti kilogram meter pangkat 2. Nah, kalau misalnya lebih dari satu partikel, maka ini adalah besaran skalar ya. Ingat, momen inersia adalah besaran skalar. Massa pun besaran skalar. Maka kita tinggal resultan dari MI RI kuadrat. Ya. Kalau misalnya ada dua, misalnya begini. Ini porosnya, kemudian di sini ada M1 misalnya ya. Di sini ada M2 gitu ya. Misalnya. Maka nanti momen inersianya ada dua kan. Yang pertama ini R1. M1 kali R1 kuadrat. Ditambah ini M2, ini R2. M2, R2 kuadrat. Kalau ada 3, M3 kali R3 kuadrat. Dan seterusnya. Ya, itu rumusnya. Nah, supaya ini kita langsung praktek aja di soal. Ya, soal pertama ini saya ambil dari fisika mata pelajaran. Ya, fisika pelajaran ini ya. Diambil dari buku ini. Ya, referensinya. Fisika pelajaran Marten. Jadi tulisan saya sendiri. Ya, jadi nomor 1 jari-jari seperti ruji ya, seperti sepeda. Sepeda itu kan ada jari-jarinya ya. Ruji, ini disebut jari-jari ya. Ruji. Ya. Sepanjang 0,5 meter. Jadi maksudnya ini 0,5 meter. Yang ini tuh 0,5 meter. Oke. Seperti tampak pada gambar. Memiliki massa yang dapat diabaikan terhadap 8 partikel. Jadi massa dari batang ini, ruji-ruji ini kan kalau Anda naik sepeda kan dari batang besi apa aluminium, saya nggak tahu ya. Nah, ini bisa diabaikan lah, dibandingkan dengan massa yang ada di ujung-ujung ini, 3 kg. Nah, sudut ini 45 ya. Nah, tentukan momen inersia sistem terhadap poros melalui pusat jari-jari. Jadi yang pertama porosnya itu terhadap pusat ini, porosnya. Ya, bendanya Anda sudah tahu kan ada 8 ya. Ini massa penghubungnya diabaikan ya. Jadi ini massanya ini diabaikan. Ini ada 8 seperti ini. Ya. Ya, ini jarak ke pusat R. Jadi kalau Anda kira-kira seperti ini. Nah, ini porosnya. Ya, jadi Anda perhatikan ini porosnya. Nah, ini ada titik di sini. Berarti jaraknya R kan? Ada titik di sini, berarti jaraknya R. Ada titik di sana, semua jaraknya R. Ya, semua jaraknya R ke poros O. Massanya pun sama. Ya, sehingga Anda cukup hitung 1 ya. Jadi nanti kan seperti begini. Momen inersianya adalah M1 gitu ya. Kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah dan seterusnya ya. Kalau ini Anda hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, 8 sampai 8. Oke, 8. Nah,
Di sini kebetulan masanya sama, semua jaraknya sama. Ya, jadi semua sama. Jadi ini nanti mr kuadrat, ini mr kuadrat, ditambah dan seterusnya mr kuadrat. Ya, sama, masanya semua sama tuh. Ya, semua sama. Jaraknya pun sama, r, ya. Dengan demikian, maka tinggal ada 8 kali kan ini. Ini ada 8 kali. Maka momen inersia terhadap O adalah 8 mr kuadrat. Ya, tinggal Anda masukkan kan. 8. Masanya 3 kilo. Nah, 3. Sudah betul. Jarak ke poros juga sudah meter. 0,5 kuadrat. Nah, begini. Ya, ya kalau Anda hitung ini akan ketemu 6 kilogram meter kuadrat ya. 6 ya. Ini kan 0,25, seperempat kali 8, 2 kali 3, 6. Oke, itulah momen inersia kalau diputar terhadap poros O ini ya. Jadi kalau diputar terhadap ini, ya. Semua berputar terhadap poros ini. Oke, ya, jadi semuanya berputar terhadap poros ini. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau terhadap poros AA aksen yang ini, porosnya ini, ya. Jadi porosnya ini. Nah, ini A aksen. Jadi porosnya ini, jadi muternya seperti ini misalnya. Seperti itu ya. Misalnya diputar seperti itu. Ya. Ini ada 8 partikel kan? Ya, kita kasih nama aja. Ini 1, ini 2, ini 3, ini partikel keempat, ini partikel kelima, ini partikel keenam, ini partikel ketujuh, ini partikel ke-8. Ya. Kalau kita hubungkan begini. Nah, ada 8 ya. Porosnya ini. Nah, porosnya ini. Ya, jadi porosnya ini diputar begini. Ya. Ya. Kalau Anda lihat 1 dan 5 terletak pada poros ya. 1 dan 5 ini pada poros tuh. Ya. Nah, karena itu M1 dan M5 berjarak 0. Karena dia terletak pada poros, maka jaraknya terhadap poros 0. Otomatis I-nya akan 0. Ya. Karena I kan mr kuadrat. Ya, kalau R-nya 0, ya toh, I kan mr kuadrat, ya, I itu kan mr kuadrat. Nah, kalau R-nya 0, ya percuma dihitung. Jadi I1, I5 sudah ya. I1 dan I5 sudah. Oke. Sekarang 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kenapa saya satukan? Karena jarak ke porosnya sama. Ini porosnya kan ya? Berarti kan dari poros harus ditarik tegak lurus kan? Nah, ini. Dari poros tarik tegak lurus. Nah, ini. Ini juga sama. Ya, dari sini tarik tegak lurus. Dari sini tarik tegak lurus. Nah, kalau Anda perhatikan kan jaraknya sama ini semua. Ya, sama semua ini jaraknya. Sama semua. Anggaplah ini jaraknya Y. Anggaplah ini jaraknya Y. Ini kan 90. Ini kan 45. Ya. Ya. Nah, ini diketahui. Ya, R kan? Di rumus ini tadi R kan dibilang 0,5 meter. Ini 0,5 meter. Nah, begitu. Kalau kita anggap aja ini A. Jadi ini 45, kita perlu Y. Karena semua jaraknya Y. Ini juga Y. Ya. Partikel 8 ini jaraknya juga Y. Partikel 2 ini juga jaraknya Y. Terhadap poros ini ya. Ya, jadi Y. Ya. Sekarang Anda hitung. Bagaimana ngitungnya? Maka kalau Anda keluarkan ini, segitiga ini Anda besarkan kan begini. Nah, ini 45, ini 45. Ini A, hanya tahu 0,5 ya. Nah, yang mau kita hitung ini Y. Maka Anda pakai sinus kan? Karena Y ada di depan 45, jadi Anda akan pakai sinus. Jadi Y itu akan sama dengan A sinus 45. Gitu ya. Ya, jadi R-nya itu akan sama dengan A sinus 45. Gitu. Nah, sinus 45 hanya diketahui 0,5 ya. Ini A. 0,5. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Nah, gini. Jadi diketahui nih, ya. 0,5 dibagi 2 ya 0,25 akar 2. Nah, kalau Anda pusing dengan 0,25 seperempat aja. Seperempat akar 2 ini jaraknya. Ya, ada 4 ya. M2, M4,
M6, M8. Jadi kalau begitu momen inersia dari 2468 ya. 2468. Ada 4 buah ya. Ada 4 buah. Jadi 4 kali MR kuadrat kan. 4 ini kan ada 4 buah identik. Nah, M-nya berapa? Masanya 3 kilo. 3 kilo. Nah, ini dikuadratin. 1/4 akar 2 dikuadratin. Ya, ini kan R-nya. Kalau dikuadratin berapa? Akar 2 dikuadratin 2. 4 dikuadratin 16. Ya, jadi 2/16. Ya, dimasukkan ke sini ya. Ya, kalau ini Anda hitung, 4 dengan 16, 4. 3/2. Ya, 3/2. Atau 1,5 kilogram meter kuadrat. Jadi sudah selesai, berarti terakhir tinggal yang belum dihitung, tinggal jadi Anda lihat 2 sudah, 4 sudah, 6 sudah, 8 sudah. Yang belum tinggal ini kan, 3 dan 7. Kenapa? Karena masing-masing kalau kita ambil ini, AA aksen sebagai poros, maka ini jaraknya ke sini kan. Nah, ini juga jaraknya ke sini. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini jaraknya ke sana, ini jaraknya ke sini. Jadi R-nya sama nih. Nah, ini R3. Ini R7. Jadi Anda perhatikan R3 dan R7 sama, yaitu sama dengan jari-jari. Ya, sudah diketahui, nggak perlu dihitung. Ya, tidak perlu dihitung. Jadi ini M3 dan M7 ya. M3 dan M7 berjarak R, jari-jari ya. Jari-jarinya 0,5 meter. Nah, sehingga otomatis momen inersia 3 dan 7 ada 2 ya. Berarti 2 kali MR kuadrat. 2 kali masanya 3 kilo, R-nya 0,5 dikuadratin. Nah, berapa itu kalau Anda hitung? Ya. Ya ini 0,25 kan. 0,25. Kalikan 2, 0,5, 1,5. 1,5 juga. Ya. Jadi kilogram meter kuadrat. Kalau satuan sebetulnya terakhir aja, nggak apa-apa. Dengan demikian, tinggal kita jumlahkan ya. Semua sudah. Tinggal kita jumlahkan. Ya. Jadi tinggal kita jumlahkan. Ya, tadi ini. Yang mana tadi? Ini mau poros ya. Ini sudah, ini poros O ya. Oh, I1, I5 0 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan. Jadi I terhadap A aksen sama dengan gitu kan ya. I1 dan I5 tadi 0. Ya, ada 2 ini. Kemudian baru tadi 2, 4, 6, 8. 1,5. Ya. Ini 2 ini adalah 1 dan 5. Ya, kalau ini 1,5 ini adalah 2, 4, 6, 8. Ya, ada 4. Ditambah terakhir tadi. Oh ini, I3, I7. Ya, I3, I7 1,5 juga. Ini I3 dan I7. Ya, ada 2. Jadi klop ada 8 kan? 2 tambah 4, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi kalau kita jumlahkan 1,5 tambah 1,5, 3,0 ya. Kalau saya nggak salah hitung. Silakan dicek hitungannya ya. Nah, 3,0. Itulah cara menghitung ya. Jadi sama dengan torsi. Momen inersia juga bergantung pada poros. Kalau porosnya kita rubah, ada kemungkinan momen inersianya berubah. Ya, cuman bedanya kalau torsi besaran vektor, momen inersia besaran skalar. Berikutnya, soal nomor 2 kita ambil dari penuntun belajar fisika 2 Marten. Jadi penuntun belajar tuh yang ini. Nah, yang ini penuntun belajar tuh. Ini buku yang paling baru, ya. Di sini ada banyak soal ya, yang Anda lihat tebal ya, cukup tebal. Nah, soalnya bagus-bagus. Ya, soalnya seperti ini, ya referensinya ya. Saya rubah sedikit soalnya. 4 partikel masing-masing bermassa M. Jadi ini kalau Anda lihat ini ada 4 partikel, 1, 2, 3, 4. Ini jaraknya terhadap titik OA, ini A, ini yang agak panjang 2A. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Masing-masing bermassa M dihubungkan dengan batang. Jadi ini ada batang, tapi massanya diabaikan. Ya, batangnya dianggap ringan, artinya massanya diabaikan.
Tentukan momen inersia sistem jika diputar dengan poros melalui O. Jadi yang pertama itu porosnya yang ini. Ya toh? Terus Anda putar gitu ya, Anda putar. Nah, kalau porosnya ini kan berarti sesuai ya, M ini jaraknya A, M ini jaraknya 2A, 2M ini jaraknya A, 2M ini jaraknya 2A. Jadi tinggal dijumlahkan ya. Tinggal Anda jumlahkan, ya toh? Tinggal Anda jumlahkan. Jadi Anda pakai di sini ada 4 ya, ada 4. Jadi Anda tinggal pakai M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat gitu ya. Ya. Jadi Anda masukkan gitu. Jadi Anda mulai. Misalnya yang satu yang ini. Ya. Jaraknya A ya, ke poros O jaraknya A. Jadi sesuai ini jaraknya A. Jadi ini M A kuadrat ditambah M2 taruhlah ini ya. Jadi anggaplah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi yang kedua ini masanya 2M. Anda lihat 2M kan? Jaraknya A. Jaraknya A kuadrat. M3 masanya M. Jaraknya 2A. 2A dikuadratin. M4 masanya 2M. R4 ini 2A dikuadratkan. Ya, Anda tinggal ngitung ya. Jadi ini MA kuadrat. Ini 2MA kuadrat. Ini 4MA kuadrat. Ini 4 kali 2, 8. 8MA kuadrat. Jadi kalau Anda hitung 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 15MA kuadrat. Ini ya. 15MA kuadrat. Nah, yang C silakan dihitung sendiri sumbu Y. Saya hitung terhadap sumbu X ya. Poros sumbu X. Ya, jadi I pada sumbu X. Yang sumbu Y silakan dihitung sendiri ya. Sumbu X yang ini kan? Nah, sumbu X yang ini. Kemudian Anda putar begini kan? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sumbu X ini 1 dan 3 pada sumbu X ya. Jadi R1 sama dengan R3 sama dengan 0. Sehingga I1 dan 3 kalau dijumlahkan ya 0 lah. Ya. Nah, kalau di sumbu Y nanti 2 dan 4 yang 0. Nah, kalau di sumbu X yang ada adalah 2 dan 4. 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Ya, jadi ada 2 dan 4. Jadi momen inersia pada sumbu X hanya ada 2 dan 4 ya. M2 R2 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, M2 ini 2M. Jaraknya terhadap sumbu X ya A. Kemudian M4 2M. Jaraknya terhadap sumbu X ya, bukan terhadap O, sumbu X ini. Ya, jadi jarak terhadap sumbu X tuh. Ya. Ini kan jarak terhadap sumbu X. 2A. Jadi kalau Anda hitung, ini adalah 2, ini 2 dikuadratkan 4, 8. 10 ya. 10 MA kuadrat. Ya, kalau Anda hitung. Ya, silakan hitung sendiri yang C. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor 3 itu kita ambil dari soal UN 2017. Ya, dan soal itu juga ada di penuntun belajar fisika ini. Satu lagi buku saya yang 1000 pena ini ya, tapi ini sudah lama tapi bagus. Ya, kemarin sudah waktu kita belajar torsi, diambil soalnya dari sini. Oke, nanti mungkin di tempat yang lain kita akan ambil di 3 buku itu yang saya pakai ya. Karena saya punya 3 buku. Walaupun yang satu sudah lama tapi saya anggap bagus. Jadi suatu waktu akan saya rubah 1000 pena itu supaya tampil lebih bagus dan bisa kembali laku ya seperti pada zamannya. Oke, perhatikan tabel data posisi benda-benda berikut. Benda A, benda B, benda C. Benda A masanya 500 gram. Ya, perhatikan gram bukan kilogram, dijadikan kilogram nanti. Koordinat, nah ini kita main koordinat, artinya sumbu X dan Y. Oke, kalau kita gambar, hanya sumbu X dan Y kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Benda A itu 4,0, X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini A itu. Ya, 4,0. 0,5 kg ya. Jadi MA itu 0,5 kg. B
0,2 kilogram. C 0,25 kilogram. B-nya di 0,4. X-nya 0, Y-nya yang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 0,4. Ini adalah B. Kemudian C-nya 0,2. Berarti di sini C-nya. 0,2. Nah, ini. Benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan. Ya. Jadi dihubungkan dengan batang. Ini anggap yang merah ini batangnya. Ringan, masanya diabaikan. Kalau tidak diabaikan nggak berlaku rumus partikel. Ya. Ini. Nah, partikelnya hanya ada di ujung-ujung sini. Ya. Dengan MA 0,5, MA 0,5, MB 0,2 dan MC 0,25. Momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y. Jadi diputarnya begini. Nah, ya. Momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A. Sorry. Melalui benda A. Jadi sejajar sumbu Y, ya, sejajar sumbu Y tapi melalui A. Berarti yang ini. Nah, ini porosnya. Ya, melalui A sejajar sumbu Y itu. Sejajar dia. Oke. Nah, berarti ada 3 benda kan? Benda ke-1 A, tapi A nggak ada gunanya. Kenapa? Karena RA sama dengan 0. Ya, A ada di poros. Jadi sama dengan torsi. Kalau garis kerja gaya melalui poros, torsinya 0. Di sini juga sama. Kalau bendanya berimpit dengan melalui poros, R-nya 0. Maka momen inersia dari A 0. Ya, jadi kita tinggal ngitung momen inersia B ditambah momen inersia C, ya, terhadap poros ini, ya, poros ini. Ya, poros ini L misalnya, terhadap poros L. Karena ada 2, maka rumusnya pasti 2 kan? MB/RB kuadrat, ya, MB/RB kuadrat, MC/RC kuadrat. Gitu. Nah, MB udah jelas 0,2. RB, ini porosnya ya. RB berarti dari B ke tarik tegak lurus. Ya kan, jarak kan ke sana. Jadi kalau Anda tarik ke sana kan, nah, ke sana. Tuh, ya. Anda tarik ke sana. Ini juga ditarik ke sana, sama ya. Jadi baik RB maupun RC sama, ya. Jadi dari sana udah jelas tuh RB dan RC itu sama. Berapa? Sama dengan ini. Ya, sama dengan OA. 4. Ya, jadi ini 4 kuadrat ditambah MC 0,25. 4 kuadrat juga. Gitu ya. Jadi kalau ini Anda kalikan 16. Berarti ini 3,2. 16 4. Berarti hasilnya adalah 7,2 kilogram meter pangkat 2. Nah, Anda isikan di sini. Ya, saya rubah jadi mengisi seperti soal KSN ya. Seperti soal KSN. Nah, itu ya. Ini isinya. Sama dengan ini. Oke, demikian yang bisa kita berikan untuk menghitung momen inersia partikel. Pada pertemuan yang ketiga nanti kita ngitung bagaimana menghitung momen inersia benda pejal yang teratur. Yaitu hanya ada 3, batang, silinder, bola. Silinder dibagi silinder pejal, silinder berongga, dan cincin. Ada 3. Kalau bola hanya ada 2, bola berongga seperti bola voli atau bola sepak, dan bola pejal seperti tolak peluru ya. Tolak peluru itu pejal. Ya. Nah, bagaimana tentu rumusnya adalah momen inersia terhadap poros. Kita akan hitung bagaimana kalau momen inersianya tidak di poros. Itu yang kita sebut dengan teorema sumbu sejajar. Ya. Anda ikuti itu pelajaran yang ketiga. Jadi Anda sekarang ada di kelas menengah, kelas 11. Satu step lagi Anda akan ada di kelas yang kritis. Karena di kelas itulah yang akan menentukan Anda menuju ke perguruan tinggi. Ibarat kalau pelari, Anda sekarang sedang ada di jarak menengah. Ya, setengah jarak sudah Anda lampaui, tinggal setengah jarak lagi. Nah, kalau setengah jarak di kelas 10 ini Anda tertinggal, silakan tonton video saya untuk kelas 10 mulai dari awal supaya Anda tambah mantap mengulang sambil Anda tonton yang video kelas 11 ini. Sampai Anda finish nanti di kelas 11, kemudian kalau Anda tertarik untuk ke kelas 12, sekarang pun boleh Anda di dalam video saya ini banyak sekali pelajaran kelas 12 ya.
mulai dari listrik arus searah sampai dengan fisika modern. Hanya sedikit yang belum, ya. Itu pun teori. Misalnya energi itu kan teori. Terus dampak lingkungan, ya, itu juga teori, ya. Dampak lingkungan seperti efek pemanasan global dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah lengkap, ya. Jadi belajarlah mulai dari sekarang supaya tujuan Anda segera tercapai pada saatnya. Karena waktu tidak terasa, tiba-tiba sudah lewat. Jadi jangan pernah memutar waktu kembali, tapi hadapilah masa depan dengan bersiap-siap mulai dari sekarang. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Dan jika Anda senang dengan video kami, silakan di-subscribe, like, dan komen. Fokus pada tujuan Anda, belajar keras. Saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaminan.